Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mana solidaritasmu? Aku PSI. Kami perwakilan dari DPC dan Direktorat PSI Kota Bekasi yang telah menandatangani mosi tidak percaya terhadap Dewan Pimpinan Daerah PSI Kota Bekasi, dengan ini membuat sebuah video pernyataan resmi di mana di sini kami akan memberikan pandangan dari masing-masing DPC dan Direktorat terkait alasan kami untuk merumuskan dan menandatangani mosi tidak percaya ini. Oleh karena itu, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman dari DPC dan Direktorat terkait ini, dimulai dari Ketua DPC PSI Bekasi Selatan. Halo bro dan sis, salam solidaritas. Saya Yuda Krisna Hadi, Ketua DPC PSI Bekasi Selatan. Pandangan kami atas nama pengurus DPC PSI Bekasi Selatan adalah kami menganggap gagal totalnya DPD PSI Kota Bekasi dalam memimpin partai, dalam memperjuangkan ideologi partai, dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Kenapa kami bisa menganggap seperti itu? Karena memang dari semenjak beberapa tahun terakhir ini kami melihat banyak carut-marut tata kelola organisasi yang sangat berantakan. Partai politik seperti seakan organisasi sosial tanpa ada orientasi politik, tanpa ada strategi besar politik. Bagaimana strategi itu bicara tentang kemenangan sebuah partai politik, itu tidak pernah terjadi, itu tidak pernah dibicarakan di PSI Kota Bekasi. Yang mana kader-kader PSI Kota Bekasi dibiarkan seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Kami bergabung dalam barisan PSI, khususnya PSI Kota Bekasi, karena kesamaan ideologi, karena kesamaan garis perjuangan, karena kesamaan visi dan misi. Harapan kami adalah PSI khususnya di Kota Bekasi mampu memperjuangkan ideologi-ideologi itu, namun pada kenyataannya sampai detik ini ideologi-ideologi itu, garis perjuangan partai itu tidak diperjuangkan dengan baik. Atas dasar itu DPC PSI Bekasi Selatan ikut bertanggung jawab untuk menyuarakan agar partai ini kembali kepada marwahnya, agar partai ini kembali pada jalurnya untuk memperjuangkan anti korupsi, untuk memperjuangkan intoleransi di bumi Kota Bekasi. Bro dan sis, mungkin ada yang pernah mendengar soal pergerakan ini. Mungkin ada pula yang pernah dihubungi oleh kawan-kawan kami. Bro dan sis mungkin ingin ikut bersuara, tetapi akan satu dan lain hal, bro dan sis masih takut dan ragu untuk bersikap ke dalam gerakan ini. Karena mengganggu tujuan dan pencapaian bro dan sis selama ini di PSI Kota Bekasi. Kami tegaskan bahwa gerakan ini adalah gerakan demokrasi, gerakan ini adalah gerakan yang sah dilindungi oleh negara. Undang-Undang Pasal 28 menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Artinya setiap warga negara berhak melakukan perkumpulan dan bersuara. Jadi, manakala bro dan sis kalian merasa DPD PSI Kota Bekasi tidak layak dalam memimpin dan memenangkan PSI Kota Bekasi di pemilu tahun 2024, pilihannya hanya satu, bersuaralah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damayanti, Sekretaris DPC PSI Kota Bekasi dari Bekasi Timur. Saya telah menandatangani mosi tidak percaya ini karena ada dua hal yang ingin saya sampaikan dalam bahasan ini. Yang pertama adalah adanya isu pembiaran korupsi yang terjadi, yang itu saya alami sendiri pada saat PPDB atau seleksi masuk sekolah di SMA Negeri 1 Kota Bekasi tahun 2020 ini. Saya berjuang sendiri tanpa ada advokasi dari pihak PSI di partai yang saya naungi. Yang kedua, di depan saya ini ada sekitar 300 sampai 400 jumlah fotokopi KK yang pernah saya kumpulkan dan diminta oleh DPD dalam acara
di mana akan diberikan bantuan sosial berupa sembako atau makan, tapi sampai saat ini tidak pernah terrealisasi. Mereka masih menuntut saya, masih menunggu kabar baik dari saya, tapi tidak ada tindak lanjut dari pihak DPD PSI Kota Bekasi sampai detik ini. Bro and sis, kalian yang sedang bersembunyi di dalam zona nyaman, keluarlah. Bro and sis yang sedang beristirahat di tengah porak-porandanya rumah PSI Kota Bekasi yang sedang kalian singgahi, bangkitlah. Bro and sis, kalian semua menginginkan perubahan di tubuh PSI Kota Bekasi, bersikaplah. Jangan takut, kalian tidak sendiri. Halo Bro and sis, saya Muhammad Mufti Afdallah dari Direktorat I.O. dan Logistik DPD PSI Kota Bekasi. Saya ikut menandatangani mosi ketidakpercayaan ini karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditoleransi lagi. Satu, sudah tidak ada keadilan sosial bagi warga Kota Bekasi. Karena saya tahu DPD telah menerima bantuan dari DPP dari bentuk makanan, APD dan lain-lain, itu hanya terpaku di satu wilayah. Dan saya tahu kenapa hanya terpaku di satu wilayah, karena ada kepentingan pengurus DPD di wilayah tersebut. Makanya tidak ada keadilan sosial bagi seluruh warga Kota Bekasi. Padahal banyak warga Bekasi yang membutuhkan bantuan, seperti di Bantar Gebang, di Pondok Melati, dan wilayah Bekasi lainnya. Makanya dari situ saya sudah tidak percaya lagi atas kepemimpinan DPD PSI Kota Bekasi. Terima kasih. Kepada Bro and sis yang sudah mempunyai niat untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, seberapa yakin kalian akan memenangkan pemilu di 2024? Jika tata kelola DPD PSI Kota Bekasi dalam organisasi tubuh PSI Kota Bekasi masih berantakan seperti ini, tidak ada keadilan, tidak ada transparansi atas bansos yang diterima oleh DPD. Sudahkah kalian belajar dari pengalaman untuk menengok para pendahulu kita yang gagal di Pileg 2019 karena tidak dirangkul, dibiarkan untuk hak-haknya? Maka hanya satu kata, bersuaralah. Terima kasih. Salam solidaritas. Bro and sis, saya Milkias Faot, PLT DPC PSI Pondok Melati. Saya ikut menandatangi mosi tidak percaya ini karena saya melihat dan menilai DPD PSI Kota Bekasi tidak transparan dan tidak adanya kaderisasi yang baik. Bro and sis, ini adalah cerminan di masa depan di pemilu 2024 nanti. Jika kalian masih merasa ini bukanlah menjadi sesuatu yang serius, mungkin akan lolos sebagai kandidat, tapi Bro and sis tidak sebagai pemenang. Jika Bro and sis tidak ingin hal ini terjadi, maka hanya ada satu kata, bersuaralah. Yang terakhir dari saya, pandangan pribadi adalah kemarin saat kami memberikan mosi tidak percaya ini pada tanggal 26 September 2020 setelah kedatangan kami ke Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jawa Barat, 2 hari setelahnya saya mendapatkan surat pemanggilan, di mana surat pemanggilan ini secara umum tidak sah menurut hukum, karena surat pemanggilan ini tidak ada bukti cap stempel dan tanda tangan dari siapa saya dipanggil. Dalam hal ini saya dipanggil oleh DPD PSI Kota Bekasi, namun tidak ada tanda tangan satupun, yang menurut kami ini adalah surat kaleng dan tidak sah. Sehingga saya memutuskan untuk mangkir dari pemanggilan. Namun sayangnya tidak ada mekanisme, dan ini membuktikan bahwa kecarut-marutan organisasi dari DPD PSI Kota Bekasi. Setelah saya mangkir, saya langsung diberikan surat pemecatan, di mana pencabutan surat mandat
yang langsung ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PSI Kota Bekasi. Dan ini adalah bukti nyata, tidak hanya saya sendiri yang dibungkam oleh Dewan Pimpinan Daerah PSI Kota Bekasi. Ada banyak DPC-DPC lain dan direktorat lain yang juga dibungkam. Bahkan sebelumnya sudah ada hal seperti ini. Oleh karena itu, Bro dan Sis, silahkan ambil sikap ksatria kalian. Hubungi kami dan bergabunglah ke dalam gerakan besar ini. Pertanyaannya adalah, bukan seberapa banyak kontribusi yang telah kita berikan untuk PSI, akan tetapi seberapa relevan ideologi PSI di mata masyarakat luas, terutama di Kota Bekasi. Jika kalian bergabung ke dalam PSI karena memiliki kesamaan visi dan misi, namun pada kenyataannya itu tidak terjadi di dalam tubuh dari Dewan Pimpinan Daerah PSI Kota Bekasi, maka bersuaralah. Oleh karena itu, Bro dan Sis, sebagai akhir dari video pernyataan kami sebagai DPC dan Direktorat PSI Kota Bekasi yang telah menandatangani mosi tidak percaya terhadap Dewan Pimpinan Daerah PSI Kota Bekasi, mengambil sikap untuk mengundurkan diri secara terhormat, termasuk saya pribadi, karena saya menganggap bahwa pemecatan saya adalah bukan pemecatan yang legal secara hukum. Oleh karena itu, saya akan membacakan surat pengunduran diri kami. Surat pengunduran diri Dewan Pimpinan Cabang dan Direktorat Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi. Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan sadar dan tanpa paksaan menyatakan untuk mengundurkan diri dari jabatan kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang dan Direktorat Partai Solidaritas Indonesia Kota Bekasi. Alasan pengunduran diri kami didasari dengan sudah tidak sejalannya ideologi serta visi dan misi partai yang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah Kota Bekasi, sebagaimana yang tertuang di dalam surat pernyataan tidak percaya atau mosi tidak percaya. Surat pengunduran diri ini berlaku terhitung pada tanggal 4 Oktober 2020 dan dari ditandatanganinya surat ini. Kami yang memberikan pernyataan berikut dengan jabatan. Yang pertama, PLT Ketua DPC PSI Pondok Melati. Yang kedua, Ketua DPC PSI Bekasi Selatan. Yang ketiga, Sekretaris DPC PSI Bekasi Selatan. Yang keempat, Sekretaris DPC PSI Bekasi Timur. Yang kelima, Sekretaris DPC PSI Bekasi Utara. Dan yang keenam, Direktorat I.O. dan Logistik DPD PSI Kota Bekasi. Sekian surat pembacaan kami dan sikap kami terhadap DPD PSI Kota Bekasi. Semoga menjadi perhatian bersama. Halo Bro. Halo Bro Sis. Halo Bro dan Sis. Halo Bro dan Sis. Halo Bro and Sis. Halo Bro dan Sis. Halo Bro dan Sis. Halo Bro and Sis. Halo, Bro and Sis. Halo Bro dan Sis. Hai Bro and Sis. Halo Bro dan Sis. Saya Melkias Fao. Saya Triwibowo Sumurti. Saya Suprapto. Saya Supriyanus Leo. Saya Rehan Syarif. Saya Asyutai Pasimun. Saya Kurniawan Saputra. Saya Perhatian Hareva. Saya Faisal Aribo Mukti. Saya Kausaria. Saya Arya Pradipta. Saya Damayanti. Saya Indra Yahya. Saya Geraldus Aditya Pradana. Saya Miriani Girsan. Saya Seronggalo Siombing. Saya Yuda Krisna Hadi. Saya Muhammad Mufti Afdallah. Saya Cakra di Negara. Saya telah menandatangani Mosi Tidak percaya. pada DPD Tanpa ada paksaan dan tekanan. Dari pihak manapun. Kenapa saya menandatangani mosi tidak percaya ini? Karena saya merasa tidak nyaman lagi atas kepemimpinan DPD PSI Kota Bekasi. hal ini saya lakukan karena adanya pembiaran pada kasus yang pernah saya alami, yaitu pungli ketika memasukkan anak saya pada saat PPDB di SMA Negeri 1 Kota Bekasi. Selama ini DPD PSI Kota Bekasi tidak pernah ada transparansi mengenai kepemimpinan ataupun segala macam hal-hal yang berkaitan dengan organisasi di dalam tubuh PSI itu sendiri. Nah, saya menandatangani karena saya juga menyetujui dari poin-poin yang ada di mosi ketidakpercayaan ini. Saya menilai DPD Kota Bekasi
tidak mempunyai kapasitas untuk nanganin masalah-masalah internal di DPD Kota Bekasi. PSI Bekasi dalam hal kepemimpinan sudah tidak layak untuk dipertahankan. Kepengurusan DPD Bekasi sangat-sangat terasa arogansinya. Kurangnya kepemimpinan DPD kepada DPC. DPD PSI Kota Bekasi tidak peduli terhadap kader-kadernya. Saya menilai bahwa DPD PSI Kota Bekasi sudah tidak punya kapasitas lagi dalam memimpin PSI Kota Bekasi. Terus juga nggak ada transparansi program dan budget. Dan saya kurang percaya dengan kepemimpinan DPD sekarang. Saya ingin ada perubahan di sistem transparansi PSI Kota Bekasi. Saya berharap PSI akan menjadi lebih besar dan menjadi lebih baik. PSI Kota Bekasi tidak akan mampu untuk mencapai tujuannya jika koordinasinya, komunikasi kepada kader atau ke masyarakat masih berantakan seperti saat ini. Saya mendukung mosi tidak percaya ini karena saya ingin ada perubahan besar dalam tubuh PSI Kota Bekasi, terutama tata kelola organisasi. Semoga PSI Kota Bekasi ada perubahan. Karena saya butuh DPD berubah dan ada perubahan di PSI Kota Bekasi. Semoga PSI jaya selalu. Salam solidaritas. Salam solidaritas. Salam solidaritas. Salam solidaritas. Salam solidaritas.